Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Ulfi Putra Sani selaku pengampu mata kuliah studi kitab tafsir. Sebelumnya dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ihtizam, NIM 5302 023 0025. Oke. Langsung saja di video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tentang tafsir Al-Maturidi, karya Al-Maturidi, yang beberapa poin, yaitu yang pertama ada, nanti saya menjelaskan biografi singkat mufasir, yang kedua latar belakang penulisan, terus yang ketiga sistematika penulisan, dan yang keempat metode sumber dan corak penafsiran, yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan ke topik yang utama, yaitu di biografi singkat Al-Maturidi. Oke. Al-Maturidi, yaitu nama lengkap Al-Maturidi adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. Beliau dilahirkan di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah. Di sumber yang saya baca atau saya cari, tahun kelahirannya beliau itu belum diketahui secara jelas. Diduga beliau lahir sekitar tahun 238 atau 853 Masehi. Berdasarkan keterangan bahwa berdasarkan referensi yang saya baca, beliau pernah berguru pada guru-guru besar seperti Muhammad ibnu Muqatil Ar-Razi, terus Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq, dan Abu Nasyar Ahmad ibnu Abbas, dan Ibnu Husain Al-Ayadi Al-Ansari Al-Faqih Ar-Samarkandari, dan Nusai ibnu Yahya Al-Balqi, dan juga Muhammad ibnu Muqatil Ar-Razi. Dan guru-guru Al-Maturidi itu, beliau itu adalah murid dari Abu Hanifah. Dan karyanya sendiri yang ada banyak karya Al-Maturidi, dan salah satunya yang paling terkenal yaitu Takwilat Ahli Al-Sunnah, kitab tafsir karya Imam Maturidi. Itu menjelaskan tentang perjuangan beliau untuk mendukung mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyaknya karya-karya Al-Maturidi itu tak ada satupun yang dapat dipublikasikan atau belum dicetak dan masih dalam bentuk maktutat. Demikian beberapa keterangan tentang kehidupan singkat Al-Maturidi, dan tak ada catatan mengenai latar belakang keluarga beliau, dan bahkan riwayat hidup beliau pun sangat jarang ditemui dalam buku klasik, sehingga ada anggapan bahwasanya beliau luput dari perhatian para penulis pada zaman itu. Namun yang pasti para sejawat sepakat bahwa beliau wafat di Samarkand pada tahun yang kedua, yaitu yang poin kedua, latar belakang penulisan. Di latar belakang penulisan penafsiran beliau, yang paling utama yaitu ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dan memberikan otoritas kepada akal. Nah, dari ketidakpuasan ini beliau membuat
tafsiran yang beberapa judulnya itu menggambarkan penolakan terhadap Mu'tazilah, seperti kitab Rad Awail Ad-Dalillah li Al-Qabi, kitab Rad Tahji Al-Jadali Al-Qabi, dan kitab Bayan Wahbal Al-Mu'tazilah. Dan pada saat yang sama Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Dan juga faktor penulisan penafsiran beliau itu khawatir atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Qoromitah yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf, khusus di wilayah Asia Tengah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh paham Mazdakim, sebuah aliran komunis yang dicetuskan oleh Madak bin Ba'bad, seorang reformis militan pada abad ke-5 Masehi, pada masa kekuasaan Sasania. Terdorong oleh kedua faktor tersebut, maka Al-Maturidi beliau untuk mengembangkan metode sintesis an-naql dan akal dalam pemikiran maksudnya itu jalan tengah antara aliran rasional ala Mu'tazilah dan aliran tradisional ala Hambali. Menarik dicermati bahwa dalam pemikiran teologinya Al-Maturidi memberikan otoritas yang cukup besar pada akal, paling tidak dibandingkan dengan Al-Asy'ariyah yang juga dikenal sebagai tokoh yang menggunakan antara akal dan nakal dalam teologinya. Misalnya baik dan buruk dapat diketahui melalui akal meski ada wahyu, karena baik dan buruk dinilai berdasarkan substansinya. Demikian menurut Al-Maturidi, sedangkan menurut Al-Asy'ari baik dan buruk dinilai menurut syara. Mengapa demikian? Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran Al-Maturidi, yaitu beliau ada faktor pemikiran tersebut dikarenakan beliau adalah penganut mazhab Hanafi, suatu mazhab yang dikenal sebagai aliran rasional di bidang fikih. Ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan beliau di bawah asuhan 4 ulama yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Pada masanya juga ulama tersebut merupakan tokoh-tokoh Hanafiyah. Nah, dengan demikian pengaruh Hanafi tentu cukup kental, atau mazhab Hanafi itu sendiri itu cukup melekat di dalam pengajaran Al-Maturidi. Bukan hanya di bidang fikih, tapi juga di bidang kalam. Oke, selanjutnya yang faktor pemikiran beliau yang kedua, yaitu situasi dan kondisi masyarakat di daerah kediaman Al-Maturidi di Samarkand atau di Asia Tengah tersebut. Di situ cukup heterogen dari etnis, agama, dan aliran teologi. Di samping itu, diskusi antara aliran teologi dan fikih sudah merupakan tradisi di kalangan ulama Samarkand. Oleh karena itu, Al-Maturidi telah akrab dengan penggunaan argumen-argumen rasional, apalagi dalam menghadapi tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Kabi dalam ucapan. Nah, dari dua faktor itulah yang mengaruhi pemikiran kalam Al-Maturidi, sehingga dalam metode kalamnya dia lebih banyak memberikan otoritas bin akal bila dibandingkan bil Al-Asy'ari. Oke, demikianlah faktor latar belakang penulisan beliau. Oke, selanjutnya yaitu sistematika penafsiran. Di sistematika penafsiran beliau sendiri menggunakan metode tahlili. Maksudnya itu menjelaskan kandungan Al-Quran ayat dari berbagai aspek dan menjelaskan maksud dari Al-Quran sesuai tertib susunan Al-Quran. Al-Quran Utsmani, dari Al-Fatihah sampai yang terakhir. Adapun metode dan sumber yang digunakan beliau, yaitu yang tadi dijelaskan saya tadi,
beliau menggunakan untuk di penafsiran yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspek dan menjelaskan maksud dari Al-Quran sesuai dengan tartib susunan Al-Quran. Dan Al-Qurannya itu menggunakan mushaf Utsmani. Dan ada pun langkah-langkah beliau dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, dan menafsirkan ayat dengan qaul sahabat, menafsirkan ayat dengan qaul tabi'in, menafsirkan dengan asbabun nuzul, menafsirkan dengan pendapat ulama, dan menafsirkan dengan analisis bahasa juga, dan juga menafsirkan ayat dengan qiraat, menafsirkan ayat dengan syair, memberi perwakilan terhadap makna ayat. Yang sumber yang digunakan beliau dalam menulis kitab yaitu yang tadi dijelaskan, halnya seperti metode dan sistematika penafsirannya. Tadi itu juga menggunakan Al-Quran sendiri, hadis-hadis, qaul sahabat, qaul tabi'in, dan juga pendapat musafir dan pendakwil, dan pendapat golongan ulama fikih dan ahli filsafat. Oke, dan yang tadi disebutkan tadi di corak penafsiran beliau sendiri itu yaitu di teologis kalam. Kan tadi yang dijelaskan latar belakang tulisan beliau itu, corak penafsiran beliau itu fokus pada pembela teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau membantah pandangan-pandangan kelompok teologis lain seperti yang tadi dijelaskan Mu'tazilah dan Jabariyah. Dan yang kedua yaitu coraknya hukum fikih, karena beliau sendiri dipengaruhi oleh mazhab Hanafi yang ia anut, dan menjelaskan hukum syariat berdasarkan Al-Quran dengan penafsiran yang sering mengacu pada kaidah fikih. Terus yang ketiga yaitu linguistik. Analisis kebahasaan menjadi bagian penting dalam menjelaskan ayat-ayat, khususnya berkaitan dengan perbedaan makna. Dan juga filosofi dan rasional, dikarenakan beliau tumbuh dan besar di kalangan mazhab Hanafi yang juga mengedepankan rasional, maka beliau menggunakan argumen filosofis untuk menjelaskan konsep-konsep yang memerlukan rasionalisasi, dan juga masih dalam ambang syariat, tidak melebihi batas. Terus poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir beliau. Di kelebihan tersendiri yaitu keseimbangan antara nakli dan akli. Tadi beliau mengadukan antara syara dan rasional dan juga tradisional. Dan juga pembelaan teologi Sunni yang menjadi rujukan penting dalam mempertahankan akidah Sunni dari tantangan kelompok-kelompok teologis lain seperti Mu'tazilah dan Jabariyah. Terus kritisme terhadap riwayat dikarenakan sistematika penulisan beliau itu to the point. Beliau tidak serta menerima suatu hadis atau acar tanpa analisis sehingga tafsirnya lebih selektif. Dan beliau juga menggunakan corak bahasan linguistik yang mendalam, membantu memahami ayat dengan analisis bahwa yang kaya, mendalam, dan kontekstual. Kan menggunakan kompresis dan kelebihannya juga kompresis dan sistematis. Metode tahlili mungkin pembahasan setiap ayat dengan rinci, mencakup berbagai dimensi dan teologi hukum dan moral. Dan kekurangan tafsir Al-Maturidi sendiri itu yang pertama cenderung polemis, banyak bagian tafsir yang terfokus pada bantahan terhadap kelompok tertentu sehingga dirasakan kurang universal untuk sebagian pembaca. Di kurangannya sendiri itu yang tadi dijelaskan kan di latar belakang tulisan, bahwasanya beliau salah satu faktor beliau menulis itu adalah untuk membantah paham teologi yang mengedepankan akal. Nah, beliau dan menjadi kekurangan tafsir beliau tersebut. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya di dalam tafsir tersebut beliau berpikir terlalu verbal, rasionalnya itu terlalu tinggi. Jadi terlalu liar. Ada yang mengatakan seperti itu.
Dan juga tafsir ini tidak membahas masalah kontemporer secara langsung, mengingat konteks penyusunannya yang berada pada abad ke-4 Hijriah. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk mengenai tafsir Al-Maturidi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.